Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita di bulan Ramadan sehingga hingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan kita dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan semua amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, dan kemudian kita menghiasinya dengan amalan-amalan sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kali ketika bertawaf, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, dan perkataan itu ditujukan kepada sebuah batu yang kita kenal dengan batu Hajar Aswad. Umar mengatakan, inni la'alamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada batu Hajar Aswad ini, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, la tanfa' wa la tadur, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dari perkataan yang singkat, dari perkataan Umar bin Khattab yang singkat ini, ada 3 masalah yang besar. Yang pertama tentang perkara fikih, yang kedua tentang perkara tauhid, dan yang ketiga tentang perkara akal. Perkara fikihnya jelas menunjukkan adanya syariat bagi kaum muslimin yang bertawaf untuk mencium Hajar Aswad. Nah, ini ibadah yang cukup unik, karena ketika kita mencium Hajar Aswad, ya, dan ini hanya ibadah yang bisa dilakukan oleh satu orang di seluruh dunia, yaitu mencium Hajar Aswad. Jadi ketika kita mencium Hajar Aswad, orang sedunia mengantri, ya. Jadi hanya bisa dikerjakan oleh satu orang saja, karena nggak muat lubangnya buat 2 kepala. Dan ini syariat yang sunnah sifatnya. Maka jangan sampai seseorang mencium Hajar Aswad, akan tetapi kemudian menzalimi saudara-saudaranya yang lain, sikut kiri, sikut kanan, hingga akhirnya bisa mencium Hajar Aswad, sehingga mengerjakan hal yang haram untuk mendapatkan hal yang sunnah. Bahkan yang wajib saya tidak boleh dilakukan dengan cara yang haram, apalagi mendapatkan hal yang sunnah. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting lainnya dari perkataan Umar ini adalah tentang tauhid. Dalam perkataan Umar, innaka la tanfa' wa la tadur, sesungguhnya engkau wahai batu Hajar Aswad, la tanfa' wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Demikianlah sesungguhnya akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Batu Hajar Aswad saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi batu akik, apalagi batu merapi. Maka tidak ada
satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi seorang hamba, melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam anna kalau ijtama'at, seandainya berkumpul kepada engkau manusia dan jin semuanya, ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, wa in ijtama'u ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau manusia dan jin semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada Anda, untuk bisa mendukung Anda, untuk bisa memenangkan Anda, untuk bisa mensupport Anda, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, tidak akan pernah bisa manfaat untuk Anda kecuali pada perkara yang sudah Allah tetapkan untuk Anda. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in, kalau manusia dan jin semuanya berkumpul, bukan manusia aja, jin juga sudah mengumpul, semua makhluk sudah mengumpul, ala ayadurruka bisyai'in, untuk memudaratkan Anda, untuk menyakiti Anda, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, dia tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Anda, melainkan pada perkara yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk Anda. Maka manfaat dan mudarat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manfaat dan mudarat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah seorang muslim yang harus diyakini, yang membuatnya menjadi kuat, sehingga dia tidak akan lemah dengan cobaan dan ujian dari manusia. Dia tidak juga akan sombong dengan dukungan, dengan pujian yang dia dapatkan dari manusia. Kemudian yang ketiga, poin dari perkataan Umar adalah tentang akhlak, yaitu akhlak kepada Nabi SAW, di mana seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan dalam akhlaknya. Demikian ketika seorang bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, abduhu fala yu'bad wa rasuluhu fala yukfar. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah, maka kita tidak boleh, maka beliau tidak boleh disembah. Kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad SAW, seagung apapun derajat yang beliau miliki, seagung apapun kemuliaan yang beliau miliki, tapi beliau tetap hamba seperti kita hamba. Wa rasuluhu fala yukfar, dan kita mengakui beliau adalah utusannya, maka tidak boleh kita kufuri, tidak boleh kita menentang hadis, menentang sunnah, menentang ibadah, membuat ibadah yang baru yang bertentangan dan berbeda dengan ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian akhlak seorang muslim kepada nabinya Rasulullah SAW. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada subuh yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan atau mengambil pelajaran dari perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Saya tahu kau ini cuma batu, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Seandainya tidak ada syariat tawaf, Rasulullah SAW tidak mensyariatkan tawaf, tidak mensyariatkan untuk mencium Hajar Aswad, saya pun kata Umar tidak akan mencium Hajar Aswad. Demikianlah ibadah yang dilakukan seorang muslim adalah meneladani, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan membuat hal yang baru dalam agama, jangan bikin ibadah-ibadah yang baru yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang
bisa kami sampaikan pada subuh hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.